Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, kali ini kita akan mereview perjalanan dari Jogja menuju Pesarean Gunung Kawi. Ya, kita dari Jogja jam 8 pagi, kemudian kita jalan santai sampai di rest area itu sekalian sholat zuhur ya teman-teman. Kebetulan dapat rest areanya yang nyaman, masjidnya juga luas dan adem ya teman-teman. Sekalian kita mencari makan siang. Nah, setelah kita melaksanakan sholat zuhur dan kemudian makan siang, kita kembali perjalanan. Memang cuaca saat ini sangat panas sekali ya teman-teman. Ini hari pertama Lebaran tahun 2024. Nah, ini solusi jika teman-teman parkir di terik matahari, maka tutuplah kaca depan dengan apa yang teman-teman bawa. Kali ini saya tutup dengan dengan kasur, guling dan juga bantal agar posisi di dalam kabin tetap adem ya teman-teman, dan juga bantalnya terjemur matahari sehingga bakterinya mati ya. Ini bawaan kita menuju ke Pesarean Gunung Kawi untuk ziarah ke makam Kiai Zakaria II. Nah, ini Mbak Feby sedang makan siang teman-teman. Setelah itu kita makan siang selesai, sholat zuhur selesai, kita ademkan sejenak mobilnya, langsung kita berangkat lagi dan akhirnya sampai ke Gunung Kawi. Untuk mempersingkat waktu, kita mencari makan sejenak dan kemudian kita mulai memasuki area Pesarean Gunung Kawi untuk mencari penginapan. Itu perkiraan sampainya jam 20 malam ya teman-teman. Ini kita baru sampai dan kebetulan kita cari penginapannya semua penuh. Penginapan langganan kami juga penuh terisi teman-teman. Ini suasana malam di area Pesarean Gunung Kawi. Masih banyak wisatawan ya, dan kebanyakan mereka dari wisatawan keturunan Tionghoa. Dan akhirnya ini kita dapat penginapan teman-teman. Penginapannya ini hanya sisa satu-satunya, sangat-sangat sederhana, harganya pun murah, cuma 100.000. Kalau mau tidur di luar itu di balai-balai itu cuma 20.000. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting kita bisa istirahat. Setelah kita istirahat, pagi-pagi kita bangun menuju parkiran, menikmati suasana indahnya alam Gunung Kawi ya teman-teman, sambil kita meliput untuk membuat video untuk perjalanan religi dan wisata ke Pesarean Gunung Kawi, yaitu ziarah ke makam Kiai Zakaria. Sekedar informasi ya teman-teman, Kiai Zakaria itu adalah penyebar agama Islam di area Pesarean Gunung Kawi. Di area sini, di kampus ini, dulu yang menyebarkan agama Islam adalah Kiai Zakaria II, yaitu Eyang Jugo. Dan juga Eyang Jugo itu adalah seorang ahli pengobatan, yakni pada saat beliau sampai di kaki lereng Gunung Kawi, itu warga sekitar itu mengidap penyakit kulit kolera, tetapi semua disembuhkan oleh Eyang Jugo atau Kiai Zakaria II ya teman-teman. Sekedar info tentang Eyang Jugo. Dan Eyang Jugo ini terkenal memiliki karomah karena beliau itu merupakan orang yang sangat dekat dengan Gusti Allah Azza wa Jalla. Jadi untuk keilmuannya, keislamannya tidak perlu dipertanyakan lagi, karena beliau termasuk penasehat dari Pangeran Diponegoro ya teman-teman. Dan karomahnya terasa sampai saat ini ya. Saat ini saya berada di depan Masjid Raden Mas Iman Sujono teman-teman. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan lagi untuk ziarah ke makam Kiai Zakaria II, untuk berdoa kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, memohon izin kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah dan kita juga doakan kirim Al-Fatihah kepada almarhum Kiai Zakaria II dan juga Raden Mas Iman Sujono.
Oke, nah, sementara meskipun penginapannya ini jelek, sederhana, tapi pemandangan di belakangnya sangat luar biasa teman-teman. Langsung pemandangan ke Gunung Kawi yang sangat indah. Dingin, airnya dingin, kamar mandinya di luar, ya nggak apa-apa, yang penting kita bisa istirahat. Oke teman-teman, nah ini setelah kita melakukan ziarah, melakukan doa, pembacaan doa-doa kepada diri kita, tapi kita mohon kepada Allah ya, agar kita tidak musyrik. Kita mohon kepada Allah atas izin Allah, karena ada beberapa tempat yang memiliki karomah. Karena semasa hidup Kiai Zakaria II ini adalah penyebar agama Islam. Beliau memiliki kedekatan dengan Gusti Allah, ma'rifatullah, bukan orang sembarangan ya teman-teman. Nah ini kita mencari sarapan dulu ya, pagi-pagi mencari sarapan. Kebetulan di area pesarean Gunung Kawi ini ada tempat sarapan yang sangat enak sekali teman-teman, enak dan juga sehat, yaitu pecel legenda namanya. Teman-teman tinggal menuruni anak tangga sampai ke bawah, persis ada gang di sebelah pesarean Kiai Zakaria. Kita mencari, nah ini dia tempat makannya teman-teman. Ini sambal kacangnya harga 17.000, tapi enak banget ya teman-teman. Ini satu porsinya itu murah kok, ini 15.000 kalau nggak salah, tapi udah dapat peyek, dapat telur ceplok, dapat nasi, dan juga dapat pecel teman-teman. Nah ini ramai sekali teman-teman, sampai antri-antri, dan kebanyakan yang berada di sini adalah orang-orang keturunan etnis Tionghoa ya teman-teman. Sini makanannya enak sekali, ramai sekali, dan juga murah, terjangkau, dan juga antri rame. Bayangkan ini aja Lebaran hari pertama ya sudah seramai ini. Bayangkan jika bukan Lebaran, bayangkan betapa ramainya tempat ini. Itu ya teman-teman, ini antri. Setelah kita makan, kita ke area belakang, persis di belakang pesarean itu ada tempat pemandian sumber waras ya teman-teman. Ini ada air mancur, juga ada batu untuk kita tempat duduk ya teman-teman. Nah ini kita ini kata bapaknya airnya bikin awet muda guys. Bapak ini beliau sering kesini dalam 1 tahun bisa 8 Bapak sering kesini 10 kali teman-teman. Beliau konon katanya, ini beliau cerita, konon katanya air ini memiliki karomah membuat kita awet muda. Tapi tetap kita hanya percaya pada Gusti Allah. Ya teman-teman, jika memang terjadi itu mungkin hanya perantara air, tetap izin, semua atas izin Allah. Tetap kita meyakini bahwa semua atas izin Allah, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Dan sampai akidah kita tergoyahkan, kita menjadi orang yang musyrik dan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Jika kalian ingin mandi, mandi aja. Jika kalian ingin awet muda, berdoa kepada Gusti Allah. Berdoa, memohon sembuhkan dari segala macam penyakit. Percayanya kepada Gusti Allah bahwa semua atas izin Allah, bahkan daun yang jatuh pun itu semua atas izin Allah. Oke teman-teman, setelah kita mandi, mandi emang segar banget, airnya sangat menyegarkan. Saya sangat senang mandi di tempat itu, sangat menyegarkan, badan kita udah segar. Kemudian kita kembali menaiki anak tangga yang sangat-sangat banyak sekali teman-teman. Tapi kita nikmati aja, karena di sini kita tempat untuk berwisata dan berbahagia. Setelah 30 hari kita melaksanakan puasa Ramadan, dan alhamdulillah tidak ada yang kalah puasanya teman-teman. Bapak lihat sini Bapak. Kita kembali ke pesarean dan juga di halamannya untuk berfoto-foto ria dan juga berjalan-jalan. Sekedar mengingatkan ya teman-teman, jika kalian akan berkunjung ke pesarean Gunung Kawi, niatkan di dalam hati kalian hanya untuk berwisata atau hanya untuk berziarah mendoakan
beliau Eyang Jugo atau Kiai Zakaria yang sudah meninggal, kirim Al-Fatihah. Dan juga di depan pesarean kita berdoa kepada Gusti Allah, bukan meminta kepada kuburan, bukan. Setelah kita kirim Al-Fatihah kepada almarhum, kepada beliau yang sudah dimakamkan, kita berdoa untuk kita sendiri, meminta kepada Allah. Ingat, meminta kepada Allah, bukan meminta kepada kuburan, karena itu musyrik dan syirik. Meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla, karena Allah di atas segala-galanya. Jika memang kita berdoa di area makam Kiai Zakaria yang memiliki karomah karena hubungan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ilmu kema'rifatannya, ma'rifatullahnya, maka bisa jadi semua keinginan kita dikabulkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, atas izin Allah Azza wa Jalla, karena tidak ada satu apapun di dunia ini yang bisa memberikan kita, yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa melindungi kita, yang bisa mengabulkan semua doa-doa kita selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Ingat ya, tetap tanamkan ilmu tauhid di dalam hati. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, tempat kita meminta, tempat kita memohon pertolongan. Tujuan kita ke sini niatkan untuk wisata, niatkan untuk ziarah ke makam seseorang yang konon katanya pada zaman dahulu kala berjuang dengan sangat keras untuk menyebarkan Islam, untuk mendidik orang-orang untuk mengenal Islam, untuk mendidik orang-orang untuk melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, dan untuk membuat orang-orang di sekitar itu menjalankan syariat Islam, jadi orang muslim yang baik dan soleh dan soleha. Setelah kita selesai dari pesarean, kita foto-foto di area pesarean Gunung Kawi. Di sini ada kelenteng ya teman-teman. Di sini ada kelenteng tempat ibadah saudara kita agama Konghucu, juga ada di sini, juga ada tempat ibadah agama Buddha, agama Hindu, dan juga agama Kristen ya teman-teman. Jadi pesarean Gunung Kawi ini adalah simbol keberagaman agama ya teman-teman, simbol toleransi yang sangat tinggi. Bagaimana dari agama selain agama Islam, ada agama Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, dan lain-lain. Di sini difasilitasi oleh kami umat Muslim. Bahkan beliau yang agama lain rela jauh-jauh datang hanya untuk ziarah ke makam Kiai Zakaria, Eyang Jugo, dan Raden Mas Iman Sujono yang sudah jelas beragama Islam, bahkan penyebar agama Islam. Jadi tidak ada sentimen agama ya di sini ya. Di sini hampir semuanya umat beragama Islam ya teman-teman, beragama Muslim, tapi mereka semua memfasilitasi, memberikan fasilitas kepada kepada umat-umat di luar Islam seperti Kristen, Tionghoa, Buddha, dan juga Hindu, agar bisa beribadah di tempat ini, berziarah ke makam Kiai Zakaria dan juga ke makam Raden Mas Iman Sujono. Gitu ya teman-teman, dan suasana di sini sangat indah sekali, dingin, sejuk, dan juga sangat cocok untuk bermain anak-anak. Di sini juga banyak sekali burung merpati teman-teman. Oh, pokoknya sangat indah sekali. Nikmat mana lagi yang kau dustakan teman-teman. Setelah kita bangun pagi, setelah kita istirahat cukup, kita menikmati indahnya alam di pesarean Gunung Kawi. Kemudian kita sarapan. Setelah sarapan kita mandi di air mancur. Konon katanya itu pemandian Eyang Jugo pada masa itu ya teman-teman. Setelah itu ini kita tunjukkan di sini adalah ada pohon dewan daru ya teman-teman. Ini pohon dewan daru yang konon katanya menurut legenda cerita, jika kalian duduk di sini dan kejatuhan daunnya, maka kalian akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Tapi itu konon katanya, tapi mohon maaf bagi saya, kalau kalian ingin memiliki rezeki yang berlimpah, kerja keras, berdoa kepada Gusti Allah Azza wa Jalla.
bukan meminta kepada daun ataupun kepada pohon. Ingat ya teman-teman, yang memberi rezeki itu adalah Gusti Allah Azza wa Jalla, bukan daun dan juga bukan pohon. Oke, jika memang itu terjadi, ada mungkin orang yang berhasil mendapatkan daun tersebut, kemudian dia berhasil sukses, itu mungkin atas izin Allah, atas pilihan Allah, dan mungkin dia adalah orang baik, gitu loh. Tidak diberikan rezeki, ibadahnya juga mungkin kuat, mungkin di hatinya hanya ada Gusti Allah. Itu ya teman-teman. Nah, ini ada juga plang daftar harga jika kalian ingin melaksanakan selamatan atau tumpengan gitu ya. Nanti kita bawa selamatan itu, misalnya kita pilih yang harga 100.000, kita bawa ke Pasarian Gunung Kawi, didoakan oleh juru kunci. Doakannya dengan cara Islam ya teman-teman. Sekali lagi, meskipun yang datang ke sini selamatan sini banyak orang yang di luar Islam, mereka tetap didoakannya secara Islam. Oleh si juru kunci didoakan secara Islam ya teman-teman. Tetap tidak menyalahi kaidah dan juga akidah kita sebagai umat muslim. Begitu ya teman-teman. Karena sesungguhnya Allah itu maha besar dan maha segala-galanya. Cukup sampai di sini liburannya, wisatanya, dan juga ziarahnya. Jangan lupa kita jajan pentol dulu ya teman-teman. Setelah kita jajan pentol, kita jajan ketan, jajan lupis, selesai kita menuju mobil untuk segera pulang. Terima kasih yang sudah mengikuti vlog kami. Semoga Allah melimpahkan rezeki kepada kalian semua, diberi umur panjang, kesehatan, dan juga kebahagiaan. Tetap ingat, jangan pernah tinggalkan sholat, tanamkan ilmu tauhid di dalam hati kita. Hanya ada Allah yang maha penolong dan tempat kita meminta ya teman-teman. Sekian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.